Buat teman-teman yang ingin ngerakit sebuah PC dengan basic Intel high-end baik Core i7 maupun Core i9 dari generasi ke-11 Rocket Lake, ternyata pemilihan motherboard itu sangat menentukan performa akhir dari PC rakitan kalian nanti. Makanya, jangan salah beli, jangan salah pilih. Untuk informasi lengkapnya, tonton video ini sampai habis. Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media. Episode kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, Mas Fahmi. Halo. Ini adalah teman saya, Mas Fahmi, dan dia juga pelaku bisnis IT. Cuman dia berbeda point of view dengan saya ya. Kalau saya dari sisi retailer, Mas Fahmi ini bekerja di sebuah perusahaan distribusi IT, tepatnya distribusi komponen IT, PT EDS ya Mas? Ya betul Pak. EDS sih apa panjangannya? Era Data Sejahtera. Era Data Sejahtera yang sudah cukup lama dan cukup ternama ya. Dia juga mendistribusikan komponen-komponen PC yang cukup terkenal. Apa produk utamanya apa? Ada G-Skill, G-Skill, memory, Gigabyte motherboard, ada AMD prosesor, ada AMD ya, betul. dan masih banyak lagi. Yang terakhir yang itu apa? Kimchigo. Kimtigo. Oh, Kimtigo. Yang terakhir yang masuk adalah monitor Lenovo. Oh, monitor Lenovo. Jadi memang banyak banget produk yang dipegang oleh EDS ini. Dan rata-rata produk-produk yang cukup value dan cukup banyak yang cari di market ya Mas. Iya. Karena kualitas dan harga performance-nya oke, katanya gitu. Oke, episode kali ini kita akan ngomongin masalah Intel ya. Walaupun kamu kerja di perusahaan yang mendistribusikan AMD, cuma kita akan bincang-bincang tentang teknologi Intel prosesor dan motherboard-nya sekarang ini yang baru saja meluncurkan Rocket Lake beberapa bulan yang lalu. Habis ini kita akan mulai diskusi dengan Mas Fahmi, jangan kemana-mana. Oke, kita akan ngomongin masalah Intel prosesor dan motherboard ya tentunya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, Intel itu sudah merilis generasi ke-11. Ya, Codename-nya apa Mas? Rocket Lake. Rocket Lake. Jadi ini adalah generasi ke-11. Jadi pasti ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan tahun 2021 ini Intel meluncurkan generasi ke-11. Masih ingat nggak generasi 1 akhirnya serinya apa? i3 530, Iya, 535, 540. Kalau generasi 2-nya itu sampai sekarang masih jadi banyak di market, masih jadi the most wanted buat yang budgetnya mepet ya, 2120 61 itu masih banyak sampai sekarang di market. Entah dari mana datangnya itu, tapi banyak banget di market. Dan harganya cukup terjangkau, walaupun teknologinya sudah mungkin 10 tahun yang lalu lebih ya. Terus ada Ivy Bridge seri 3, seri 4 ini apa? Haswell juga dulu cukup fenomenal ya. Seri 5 Broadwell kayaknya nggak ada di desktopnya kayaknya ya, dikit banget kayaknya. Seri 5 itu di desktop ada Haswell Refresh Pak. Haswell Refresh. Ya, tapi tidak masuk untuk yang tadi itu. Terus Broadwell. Berikutnya adalah Skylake generasi ke-6. Skylake, terus apa? Selalu ya, pokoknya Lake. Skylake, Kaby Lake, dan Coffee Lake Refresh, Comet Lake, baru Rocket Lake. Ya. Generasi 11 ini codename-nya Rocket Lake. Tapi satu poin yang perlu kita garis bawahi bahwa sejak Skylake sampai ke Rocket Lake, generasi ke-6 sampai generasi ke-11 ini Intel stuck di litografi 14 nanometer. Itu nggak Mas? Betul. Jadi di Skylake itu 14 nanometer dan generasi-generasi selanjutnya itu tetap 14 nanometer. Jadi kita juga cukup mengapresiasi ya, Intel benar-benar dengan keterbatasan itu tetap bisa melakukan peningkatan performance dari generasi ke generasinya. Jadi nggak mungkin juga dia meluncurkan generasi yang lebih baru tanpa peningkatan performance kan. Even sampai generasi 11 dia masih menggunakan litografi 14 nanometer. Dan ini akan kita bahas lebih lanjut habis ini. Ya, Rocket Lake itu generasi 11 dan 14 nanometer. Jadi memang saya cukup salut ya dengan engineer-nya Intel. Walaupun dia dibatasi oleh limitasi fabrikasi 14 nano, dia tetap bisa improvement performance. Jadi kalau dari AMD sendiri gimana Mas? Sudah berapa nano ya sekarang? Yang paling baru ini 7 nanometer. 7 nanometer. Baik controller maupun core-nya. Jadi itu sudah 7 nanometer dari mulai generasi Ryzen 3000 series ya? Iya. Tuh, untuk perbandingan AMD sendiri sudah pakai teknologi 7 nanometer yang secara kasar kita ngomong itu 2 kali lebih efisien dalam artian kerapatan partikel silikonnya bisa 2 kali lebih rapat sehingga prakteknya di AMD sendiri bisa membuat prosesor dengan core lebih banyak dibandingkan Intel, kan gitu ya? Betul. Jadi untuk soket paling umumnya AM4 itu berapa? Paling maksimal itu berapa core sekarang? 16 core.
16 core 32 thread itu bisa dibuat AMD karena fabrikasinya sudah 7 nanometer. Sedangkan Intel sendiri di Core i9 seri sebelumnya itu cuma mentok berapa? 10 20 ya? 10 core, Pak. 10 core 20 thread. Ya. Itu pun karena memang dia dengan fabrikasi 14 nano susah banget untuk bisa membuat core lebih banyak dari itu. Jadi mentoknya itu kayaknya cuma di 10 core 20 thread. Tapi ya di sisi lain saya juga cukup salut ya dengan Intel. Dengan keterbatasan itu dia masih bisa bersaing secara performa dengan AMD dengan fair lah. Tidak ada yang terlalu signifikan AMD lebih superior ya dari berbagai level, dari yang level Core i3 dan Ryzen 3-nya maupun level-level menengah dan level-level HEN-nya. Oke, sekarang kita bahas juga masalah motherboard yang diluncurkan Intel bersamaan dengan peluncuran Rocket Lake. Jadi Intel juga merilis beberapa chipset motherboard untuk mengoptimalkan seri generasi 11-nya ini. Mungkin Pak Fahmi bisa jelaskan ada beberapa chipset yang diluncurkan Intel Port.me ya, tahu ya? Untuk saat ini, untuk generasi sekarang itu ada H510, kemudian B560, dan yang tertinggi ada Z590. Ya. Jadi sama seperti pakem sebelumnya, ada 3 chipset H, B, sama Z. H itu biasanya untuk yang entry level ya. Iya. Terus B itu untuk yang menengah dan Z itu untuk yang entusias. Jadi di seri-seri sebelumnya juga ada H410. Di seri 9 juga H310 ya. 310. B360. Kalau di seri Rocket Lake ini jadi berubah depannya 5 ya. H510, B560, Z590. Nah, dari 3 chipset ini mana yang kira-kira paling banyak diomongin orang? Dari pengalaman gimana dulu Pak? Karena ya, memang harga dan kinerjanya sangat worth it. Ada satu poin yang memang tidak diteruskan oleh Intel di tradisi motherboard sebelumnya. Jadi kayak B560 kan sebenarnya penerus dari B460, H510 penerus dari H410. Tapi di B560 ini ada beberapa fitur yang Intel buka yang tidak ditemukan di motherboard B460 yang cukup banyak diperbincangkan di forum-forum maupun di situs-situs review. Apa itu Mas Fahmi? Yang pertama Pak, yang jelas adalah support dari Intel generasi 11, baik Core i9, Core i7 maupun Core i5. Jadi kalau yang 460 nggak support ya? Kecuali beberapa tipe ada Pak di Gigabyte itu yang tipe-tipe dengan chipset siluman. Oh, chipsetnya ngepet. Iya. Tulisannya B460, cuma chipsetnya beda. Betul Pak. Lebih tinggi biasanya ya? Iya. Oke. Jadi secara natif B460 itu tidak support dengan Gen 11. Begitu juga dengan H410 ya? Betul. H410 juga natifnya tidak support dengan generasi 11. Tapi di B560 sudah support natif generasi 11. Terus apa lagi yang kedua? Kenapa kemudian, ini banyak diomongin? Yang kedua itu adalah supportnya PCIe Gen 4. PCIe Gen 4, oke. Sangat berguna di graphic card dan terutama sangat signifikan perbedaannya di storage. Oh ya, dengan NVMe storage ya. Itu kan menggunakan PCI Express LAN. Terus ada poin lagi? Support Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, oke. Kemudian yang terakhir mungkin ada ini Pak, USB 3.2 Gen 2. Oh iya, interface Gen. Ya, jadi itu yang biasanya interface-nya Type C ya. Betul, ya. Dan yang terakhir kalau nggak salah adalah memory unlock. Nah itu yang spesial. Spesial banget ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah rakit PC pakai Core i3 atau Core i5 generasi 10 ya, Comet Lake. Kalau menggunakan motherboard H410 atau B460, memorinya pasti hanya bisa mentok jalan di 2666. Walaupun teman-teman menggunakan memori dengan rating speed yang tinggi 3200, 3600, cuman ketika dipasangkan dengan motherboard B460 atau H410 yang dibaca oleh BIOS cuman 2666. Ini karena limitasi sendiri yang dibuat oleh Intel pada chipset motherboardnya. Tapi di B560 ini beda. Intel melepas kunci itu, mengunlock untuk speed memory sehingga teman-teman bisa menggunakan B560 dengan prosesor low end sekalipun di Gen 10 maupun Gen 11 dengan memori yang lebih tinggi. Bahkan saya sempat coba kemarin ya. G6400 Pentium Gold ya. Itu saya pasangin RAM 4000, saya load XMP-nya itu jalan dengan lancar. Berarti secara IMC sebenarnya Gen 10 udah oke ya. Bagus sekali, Pak. Cuman karena limitasi ya, di chipsetnya aja sehingga mentoknya di 2666.
Dan di market banyak banget, hampir setiap semua brand sudah meluncurkan chipset itu, baik H510, B560, Z590, dan setiap brand juga mengeluarkan beberapa seri ya dari chipset-chipset tersebut. Dari Gigabyte sendiri banyak kan, misalnya kayak H510 ada beberapa tipe, misalnya gitu kan. H510 biasanya cuma 3 tipe Pak, MH, mungkin satunya lagi di S2, ada juga S2H, ada 3 tipe yang masuk di Indonesia. Kalau B560 juga B560 banyak sekali, ada banyak banget ya. DS3H, kemudian ada M Aorus Pro, ada M Aorus Elite, Hafal ya, luar biasa ya. kemudian ada Gaweannya juga kuis, ah. B560 Aorus Pro X seperti yang ada di sini. Oke, Mas, jadi kita akan lebih spesifik ke B560 karena ini cukup menarik ya. Banyak banget fitur yang berbeda dengan penerusnya, dengan sebelumnya ya. Jadi kita akan bahas lebih detail masalah chipset B560. Kita akan berdiskusikan masalah chipset B560 ya. Jadi ada beberapa isu yang saya dengar di forum-forum bahwasanya ada performance reduction. Jadi ada pengurangan performance ketika teman-teman menggunakan prosesor rating yang TDP-nya consumption watt-nya agak tinggi untuk beberapa tipe dan beberapa merek dan tipe B560. Mungkin secara teori Mas Fahmi bisa sedikit memberi gambaran kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang Pak Andi jelaskan tadi, bahwa seri Intel untuk generasi 11 ini mau tidak mau harus menaikkan clock untuk menaikkan kinerja dari Intel Gen 11 sendiri. Karena limitasi dari fabrikasi yang masih 14 nano. Sedangkan AMD sudah 7 nano. Nah, logis sih. Iya. Ya. Mungkin dari produsen motherboard sendiri sekarang mau nggak mau harus bekerja keras untuk ini Pak, untuk mendesain motherboardnya agar mampu menghandle Intel generasi 11 tadi, karena memang satu konsumsi dayanya naik, yang kedua adalah TDP-nya juga tinggi. Oke, jadi secara umum mungkin bisa saya omongin dengan bahasa saya. Ketika Intel disuruh bersaing dengan AMD yang secara teknologi litografi lebih advance, mau nggak mau dia harus menggunakan cara konvensional karena dia dilimit dengan kemampuan dia di litografi fabrikasinya 14 nano ya. Jadi cara yang paling mudah adalah menaikkan clock-nya, mungkin merevisi sedikit-sedikit arsitekturnya, tapi saya rasa nggak bisa secara frontal ya, hanya minor aja ya di arsitekturnya. Cuman untuk menaikkan performance dia harus menaikkan clock-nya, dan juga itu pasti berimbas secara langsung ke konsumsi daya dan terus terang juga ke TDP-nya ya. Jadi panasnya juga akan sedikit lebih tinggi dan konsumsi daya juga akan lebih besar. Nah, di motherboard B560 ini ada beberapa motherboard yang sepertinya untuk menekan, emang persaingan di motherboard juga nggak ini ya, ketat banget ya antar brand ya. Jadi ada perang harga juga untuk menciptakan motherboard yang murah dan terjangkau. Cuman beberapa motherboard itu mereduksi kualitas VRM dan jumlah fase VRM-nya. Saya nggak bilang, mungkin hampir di semua brand motherboard ada ya. Jadi ada beberapa seri B560 yang memang bukan segmentasinya high end untuk lebih mengarah ke segmentasi entry level. Dan yang paling pengaruh di performance adalah ketika mereduksi VRM-nya, baik dari jumlah kasenya maupun komponen-komponen pendukung VRM-nya seperti choke-nya ataupun kapasitornya atau controllernya ya. Dan ini terbukti ketika B560 dipasangkan dengan prosesor 8 core ke atas, itu ada penurunan performance yang cukup signifikan, saya baca seperti itu. Karena apa? Karena ketika di-load dengan prosesor Lockheed Pack yang terbaru dan dia butuh power yang besar, konsumsi daya, suplai daya yang cukup tinggi, si VRM ini tidak sanggup untuk mensuplai dayanya, sehingga otomatis secara BIOS mengatur untuk menurunkan clock prosesornya. Bisanya harusnya jalan di sekitar 4,7 sampai 4,8 giga di all core ketika dibebani aplikasi berat yang CPU intensif. Tapi ketika motherboardnya nggak mampu mensuplai daya untuk menjalankan segitu, dia akan menurunkan clock-nya di bawah 4,7 atau 4,8 giga. Di beberapa kasus katanya bisa sampai turunnya ekstrim sekali sehingga reduksi performanya bisa sampai 30 sampai 40%. Dan ini menjadi masalah juga ternyata. Gitu kira-kira Mas Fahmi. Betul. Ya memang seperti itu kondisinya sekarang ini. Jadi habis ini kita akan mencoba sendiri ya. Kita ada prosesor generasi 11900K dari Intel i9. Kita akan coba di beberapa motherboard ya, baik H510, baik maupun B560. Kita akan coba lihat, kita akan coba
cari info secara desain VRM seperti apa dan bagaimana hasilnya ketika kita jalankan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang CPU intensif. Apa benar itu rumornya seperti itu? Nah, kita akan lihat bareng-bareng habis ini. Oke, kita akan ngomongin testbed-nya dulu. Testbed-nya kita akan menggunakan Core i9, Core i9 11900K. Pendinginnya kita pakai apa ini bis? Site Fuma 2. Dan kita akan menguji 3 buah motherboard yang saya coba cari ya. Ini bukan ngomongin merek ya, kita ngomongin VRM ya. Kita pakai yang entry level dari H510 dari MSI. Ini H510M Pro. Ini secara begini. Terus kita menggunakan B560 yang kelas menengah dari Asus Prime, B560MA. Kita ngomongin spek VRM lah. B560MA ini 8 fase. 8 fase. Dan yang terakhir saya yakin nih secara spesifikasi kelas atas adalah ini. B560 Aorus Pro AX karena secara fitur yang mereka highlight sendiri adalah VRM-nya sudah VRM-nya bilang pas ya. 12+2 kalau enggak salah. 12+1 apa 12+2 ya? 12+1. Oh, 12+1 pace dan dia mengatakan bahwa ini premium kapasitor, joknya juga sudah digital, VRM-nya sudah oke banget. Kita akan coba bandingkan performanya untuk ketiga motherboard ini dengan prosesor yang sama, RAM yang sama, dan pendingin yang sama. Apakah ketika kita bebani apa ya aplikasi ini ya? Cinebench ya? Cinebench ya. Kita bebani aplikasi Cinebench R20 beberapa kali loop, apakah skornya bisa berbeda? Oke, kita akan mulai ngetes 3 buah motherboard untuk menggambarkan 3 buah desain VRM yang berbeda. Ini nggak bandingin merek ya, hanya bandingin desain VRM. Yang pertama MSI H510. Sederhana dan bersahaja tanpa pendingin sama sekali. Kita lihat VRM-nya, daerah VRM-nya. Dan kita jalankan Cinebench R20 dengan Core i9. Skor rata-ratanya setelah 6 kali loop adalah 4652. Jadi sustain clock-nya itu cuma sekitar 3,5 sampai 3,6 GHz setelah loop pertama. Yang kedua adalah Asus Prime B560MA. Ini kelas menengah ya harusnya. 8 fase VRM-nya dengan pendinginan yang tidak terlalu masif. Dan skor yang didapatkan adalah rata-ratanya 5122. Kita coba 10 kali loop dan sustain clock-nya sekitar 4 sampai 4,1 GHz. Dan yang ketiga ini adalah Gigabyte Aorus Pro AX B560. Secara desain memang lebih oke ya. Emang ini segmentasinya berbeda dengan 2 buah motherboard terdahulu. Mungkin kalau di MSI ini setara dengan Tomahawk, kalau di Asus mungkin Asus TUF ya. 12+1 fase dengan pendinginan yang cukup oke, cukup masif di bagian VRM-nya. Juga kelengkapannya berbeda dengan yang 2 motherboard terdahulu. Ada Wi-Fi 6-nya juga, ada high fidelity audio, dan juga ada aksen-aksen lampu RGB di motherboard-nya. Oke, kita lihat dengan 2 skenario. Skenario pertama adalah ya sama dengan 2 motherboard terdahulu. Kita load default-nya dan kita hanya ngeload XMP-nya aja supaya RAM-nya bisa berjalan sesuai speed pabrikannya 3600 CL18 Corsair Vengeance Pro. Oke, sudah masuk Windows, kita lihat di CPU Z dan Core 10 dan kita coba berbanding dengan Cinebench S20 apakah hasilnya berbeda dengan 2 motherboard terdahulu. Ya, secara sustain clock jelas berbeda. Ini 4,7 sampai 4,8 GB sustain clock-nya. Dan ini juga langsung tercermin dari skornya yang lebih tinggi. Dari 10 kali loop didapatkan rata-rata 5.798, kurang lebih ya 5.800-an ya. Jauh lebih tinggi dari 2 buah motherboard terdahulu dengan desain VRM yang berbeda. Oke, skenario berikutnya adalah kita coba mengaktifkan ABT, Adaptive Boost Teknologi dari Intel dengan profile high performance. Sehingga harusnya Intel bisa mengizinkan si prosesor berjalan di clock yang lebih tinggi walaupun dengan konsekuensi konsumsi daya yang sedikit lebih besar dan suhu juga sedikit lebih panas harusnya. Coba kita lihat apakah hasilnya berbeda dengan ABT profile high performance. Ya, sustain clock-nya naik 4,9 sampai 5 GHz. Dan kita lihat skornya, ya dengan ABT high performance kita lihat bahwa skornya juga jauh lebih tinggi, di atas 6000, 6040. Kalau di rata-rata 10 kali loop kurang lebih 6016 itu yang dihitung sama Bamis. Rata-ratanya 6016. Jadi itu teman-teman, kita cuma ingin coba membuktikan bahwasanya desain VRM itu benar-benar bisa menentukan performa dari PC rakitan teman-teman yang menggunakan Intel high-end prosesor. Jangan salah pilih, jangan salah beli.
Dan udah kita lihat bareng Mas Fahmi, tadi 3 motherboard ini kita uji dengan sistem yang 100% sama, jadi cuma ganti motherboardnya doang. Di setting default cuma load XMP doang, dan hasilnya bedanya lumayan besar. Di H510 rata-rata sekitar 5.000-an skornya, 5.000-an, 4.500-an. Di B560 yang mid-end ini sekitar 5.000-an, dan di Pro AX ini, Aorus Pro AX B560 ini bisa di 5.800-an. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan menurut saya. Dengan skala segitu perbedaannya sampai 800, ini bedanya ke situ sampai 1.200, 1.300 poin Cinebench. Gede banget. Ya, jadi itu adalah kesimpulan kita bahwasanya prosesor Intel yang high end, yang 8 core ke atas itu, yang core ke atas ini benar-benar butuh konsumsi daya yang serius. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun sebuah PC dengan basis Intel Core i7 maupun Core i9, pemilihan motherboard itu sangat-sangat krusial menurut kita. Karena kalau kita salah memilih motherboard, itu bisa mereduksi performance dari PC teman-teman, apalagi kalau teman-teman berencana menggunakan PC itu untuk kerja rendering, encoding, ataupun kerja-kerja lain yang membutuhkan processing intensif dari CPU, dari prosesor. Pemilihan desain VRM, pendingin VRM itu juga sangat-sangat krusial di sini. Diharapkan dengan pemilihan motherboard yang tepat, teman-teman bisa mendapatkan performa yang sesungguhnya dari prosesor yang dipasang. Jadi bukannya ini nggak ada yang salah dengan ini ya, cuman untuk saya sudah coba dengan Core i3 maupun Core i5 Gen 10 ya, 10100 dan 10400F, nggak ada masalah. Ketiga motherboard ini memiliki performa yang kurang lebih sama. Clock-nya berjalan di clock yang kurang lebih sama, sekitar 4 GB sampai 4,1 GB. Tapi ketika kita memasangkan prosesor yang membutuhkan suplai daya lebih besar, beberapa seperti tadi kita lihat performanya bisa bedanya banyak banget. Oke, Mas Fahmi, ini salah satu yang pernah saya coba, yang sudah saya coba, dan saya bisa merekomendasikan ini salah satu yang secara VRM cukup oke, secara pendinginan juga cukup oke. Selain tipe ini, kira-kira setelah ini apa? B560 Aorusnya? Kalau yang masuk Indonesia itu ada beberapa tipe sih selain ini, ada B560 Aorus Pro M yang seri ya? Micro ATX ya. Seperti ini cuma yang Micro ATX. Iya, ada satu lagi juga B560M Aorus Elite itu Elite. Micro ATX juga, cuman nanti beda di beberapa fasilitas sih. Jadi kalau yang ini jelas Pro AX itu biasanya ada Wi-Fi 6-nya ya? Iya, ada. Karena di belakang sudah ada labelnya Pro AX. AX ini berarti include Wi-Fi. Wi-Fi 6 jadi adalah standarisasi Wi-Fi yang baru. Nama panjang itu 802.11 AX, makanya pakai AX itu ya. Iya. Itu lebih advance dari mulai bandwidth-nya lebih gede, jangkauannya lebih panjang juga kalau sama-sama receiver dan transpondernya Wi-Fi 6 ya. Untuk yang Aorus Pro M juga harusnya secara desain VRM kurang lebih harusnya sama harusnya ya. sama, ya. Kalau yang Elite saya belum tahu nih. Elite yang rumor yang beredar sih sama, cuman saya belum pernah coba. Jadi itu ya teman-teman, untuk yang ingin ngebangun sistem PC ngerakit PC baru dengan prosesor Intel high-end, benar-benar harus memperhatikan masalah desain VRM dan pendinginannya juga. Pendinginan VRM ya, berapa jumlah fasenya, komponen VRM seperti apa, supaya teman-teman bisa mendapatkan performa yang sesungguhnya dari prosesor Intel yang teman-teman pasang. Oke, Mas Fahmi, terima kasih banget sudah menemani saya, sudah meminjamkan motherboard ini juga, dan saya sudah cukup puas dengan performanya. Saya juga sempat tweaking tadi, saya sempat lihatkan thread-nya ya. Bisa sustain di 5 GB, dan itu cukup membuat saya cukup impresif lah. Artinya, saya pribadi loh, kalau ada B560 kayak gini, ngapain juga kita beli Z 590. Jadi, walaupun secara natif dia nggak bisa OC ya, cuma kita bisa memanipulasi si BIOS ini untuk menjalankan clock paling nggak maksimal di multiplayer prosesor ini berjalan. Oke teman-teman, makasih yang sudah bersama kita Jawara Media. Yang belum subscribe, tetap kita tunggu subscribe-nya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.